pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam. Salam. Yang terhormat Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Wakil Buset, juga dari Kementerian Kesehatan, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Pak pejabat. Saya kalau hormat mereka duluan Sumba Barat, kan itu orang tua. Dan Sumba Timur, juga Kepala Bapeda Litbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili, juga teman-teman semua, singkatnya hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Malaria menjadi masalah bersama kita. Jadi Pak pejabat izin, saya dulu sempat dipercayakan jadi Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014 sampai 2017, dan kita gagas waktu itu NTT 2003 bebas malaria. Sekarang kita masih cerita malaria. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Dan di Sumba Barat Daya manusia banyak, nyamuk banyak, malaria banyak. Dari apa yang disampaikan dari UNICEF, kami juga berperan. Saya ingat waktu itu saya masih jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati Sumba Barat Daya menyiapkan 1 miliar uang banyak, tapi angkanya tidak terlalu banyak pengaruh pada ada sesuatu. Dan berangkat dari referensi itu, saya yakin kalau semua orang bergerak selesai di malaria. Maka dalam konteks itu Sumba Barat Daya memprogramkan sapu bersih plasmodium. Mau bunuh nyamuk tak mungkin, tapi sapu bersih plasmodium ini tentu di tubuh manusia dan di tubuh nyamuk itu. Kita sudah bagi kelambu dulu. Saya juga kalau kemana-mana sekarang masih ada saya bagi kelambu juga Bapak pejabat. Tapi begitu kita balik kanan, nanti 1 bulan lagi kita datang, kelambu ada di kebun sudah. Itu untuk bikin pagar sayuran. Nanti Pak pejabat jalan suatu kesini. Ini juga menjadi cerita. Dan oleh karena itu maka sapu bersih plasmodium kita tanam serai, saya bilang. Setiap rumah wajib tanam serai. Tapi rumah-rumah orang kampung kan tidak semua dari tembok dan rumah seperti apa. Rumah adatnya ada bolong-bolong lain. Terus bagaimana caranya? Kalau minyak serai ada nggak? Ya. Kita oles saja semua pinggir-pinggir rumah itu. Tapi itu mahal. Kalau di Sumba Barat Daya mulai kita ajarkan orang untuk bikin atsiri serai. Apakah itu lebih mahal daripada pengadaan kelambu? Saya tidak tahu, nanti minta dikaji. Ternyata kalau dia lebih murah, tanam serai di mana-mana, ajarkan masyarakat untuk menyuling serai supaya dapat minyak atsirinya, dan minyak atsiri itu menjadi penghias rumah.
sehingga si nyamuk itu tidak akan. Tapi juga harus diikuti dengan kerja cerdas lainnya. Temukan kasus, obati, dan kita hindarkan gigitan nyamuk berikutnya. Dan kalau kita tahu nyamuk yang mengandung plasmodium bunyi termanya berbeda, bagus. Pakai kerjaan itu saja yang kita bunuh. Itu cerita Bapak Pejabat Gubernur. Sekaligus inilah ucapan selamat datang Bapak. Dan ini sudah 1 malam. Lebih bagus nanti juga harus lebih dari 2 malam Bapak ada di Sumbaradaya, supaya benar nggak nyamuk datang gigit saya. Dia tidak akan datang gigit kalau ada aroma serai sekitar. Oleh itu, dan terima kasih kepada UNICEF, terima kasih pada Kementerian Kesehatan. Kami sungguh-sungguh punya tekad supaya malaria ini tidak ada lagi. Kenapa? Untuk menunjang pariwisata. Bahkan saya akan izin, nanti saya selalu ngomong ke wisatawan, ada malaria, tidak ada malaria lagi sebelum. Berbohong sedikit, ya. Tapi itu harus diikuti dengan pekerjaan cerdas. Siapakah itu? Kita semua. Supaya pariwisata meningkat, tapi juga malaria tidak ada. Seterusnya, ini terima kasih sekali lagi, dan saya memberi penghormatan kepada semua Tengah. Orang duluan hijau Bapak. Saya cemburu sama mereka. Sumba Tengah. Kalau Sumba Barat juga mulai juga bagus, itu hebat juga mereka. Lebih hebat daripada kami Sumbaradaya. Sehingga nanti tolong juga yang tidak hebat-hebat diperhatikan lebih serius. Tapi yang hebat juga nanti jangan juga karena perhatian kurang mulai juga bikin tidak baik. Kita punya satu kesepakatan, sumbernya harus bebas malaria, bersih malaria. Tidak hanya itu, juga niat kami TBC, karena itu juga salah satu pemicu orang tidak mau bermalam di rumah penduduk. Niat kami, mimpi kami di Sumbaradaya, bagaimana wisatawan itu, siapa domestik atau asing, mereka bisa tidur di rumah-rumah penduduk. Itu yang saya sebut pada malam itu hotel berbintang-bintang. Tidak bintang 5, tidak juga tapi berbintang-bintang. Karena dia tidur bersama keluarga dan ada berbagai cerita tentang kehidupan di muka bumi. Pada kali ini saja, terima kasih untuk pertemuan hari ini, dan mohon Bapak Gubernur nanti berlama-lama di Sumbaradaya. Sumba Barat nanti saja, Sumba Tengah nanti saja. Nanti kalau sudah Sumba Barat sudah bagus, Bapak silakan sudah. Kami tidak dihewati itu Bapak. Barangkali demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kabupaten Sumba, juga perwakilan Kementerian Kesehatan serta perwakilan UNICEF Jakarta dan UNICEF Kupang. Di sini juga hadir anggota tim konsorsium Malaria Sumba dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi NTB, perwakilan Bidaki, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, dan juga Forkopim dan Sakira yang telah menyediakan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini. Ibu bapak undangan dan hadirin yang saya hormati, Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dalam rangka mengikuti acara pertemuan monitoring dan evaluasi keempat. Sudah 4 kali ya Pak ya, konsorsium malaria di Sumba ini. Pastinya pemerintah provinsi dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber dari Kementerian Kesehatan dan juga UNICEF serta peserta yang
Recording in progress. NTT yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan merancang mempercepat upaya untuk eliminir malaria di Pulau Sumba. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah menetapkan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals, khususnya poin 3 adalah eliminasi malaria secara total pada tahun 2030. Jadi kita punya target di sini bebas malaria Sumba itu 2026. Jadi kita lebih dulu mudah-mudahan. Jadi apa yang menjadi target dari kita semua, mudah-mudahan dapat tercapai. Sampai saat ini terdapat 372 kabupaten kota yang telah dinyatakan bebas malaria oleh Kementerian Kesehatan. Ini sekitar 72%. Dan hanya ada 9 dari 22 kabupaten kota di NTT yang dinyatakan bebas malaria, yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nada, Gading Priok, Indi, Saburai Jua, dan Riau. Karena itu provinsi NTT masih merupakan salah satu provinsi yang endemis malaria. Ini urutan kedua setelah Papua. Jadi berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, khususnya dinas kesehatan, untuk menanggulangi penyakit malaria ini. Sudah ada perda tentang pemberantasan ini dan juga peraturan gubernur tahun 2017. Memang dalam 13 tahun terakhir penurunan yang cukup signifikan terkait dengan penyakit malaria di NTT. Namun kita harus terus terang bahwa di Pulau Sumba dampaknya belum begitu signifikan. Dari 15.812 kasus malaria di NTT di tahun 2022 ya, 84% atau 12.262 kasus dilaporkan dari 4 kabupaten di Pulau Sumba. Jadi ini memang harus menjadi prioritas kita bersama, bagaimana mengatasi dan bahkan mengeliminir malaria di Pulau Sumba. Ini dari 4 kabupaten ini yang tertinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya 5.730 kasus, Sumba Timur 5.540, Sumba Barat 1.903, dan terendah itu di Sumba Tengah hanya ada 89 kasus. Ini gapnya begitu jauh ya. Jadi mungkin kita bisa belajar juga ke teman-teman di Sumba Tengah bagaimana cara mengatasi kasus malaria. Hadirin yang besar, angka tadi kiranya menjadi perhatian kita bersama dan menjadi perhatian serius dari 4 pemerintah kabupaten di Pulau Sumba. Konsorsium Malaria Sumba ini sudah dibentuk, ada SK gubernurnya tahun 2019. Jadi ini harus dikerjakan secara bersama-sama, karena migrasi penduduk dan juga migrasi nyamuk pipa yang kita tidak tahu berpengaruh kepada upaya kita untuk mengeliminir malaria di Sumba ini. Saya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten yang sudah melakukan upaya untuk keluar dari status endemis tinggi malaria ke status endemis rendah, dan itu rata-rata butuh waktu 4 tahun untuk bisa mencapai status eliminasi endemis rendah. Kabupaten Sumba Barat juga saya kira sudah mulai menunjukkan penurunan endemisitas dari tinggi ke sedang. Untuk Sumba Timur dan Sumba Barat ini yang memang masih stagnan di endemis tinggi, jadi memang perlu kerja ekstra untuk bisa menghentikan penularan malaria di wilayah ini. Kita bisa perbanyak kadar malaria di setiap kampung.
untuk bertugas melakukan kunjungan dari rumah ke rumah setiap 1 kali sebulan, dan juga selain mencari dan menemukan kasusnya, yang penting adalah memonitor mengenai kepatuhan minum obat anti malaria. Karena kalau obatnya sudah diberikan tapi tidak diminum, mungkin bisa diminum di depan tim gitu ya. Jadi apa namanya, kader-kader itu memang perlu lebih proaktif untuk menjangkau penduduk di daerah-daerah di kampung. Dan juga upaya preventif dengan mengerahkan para tokoh-tokoh di desa, juga memimpin gerakan desa bebas jentik nyamuk. Jadi kita bisa mengajak penduduk desa untuk melakukan pencegahan, ya. Misalkan kurangi keluar malam atau gunakan baju lengan panjang jika terpaksa keluar malam, karena perilaku nyamuk malaria itu yang besar dari petang hingga pagi. Dan tadi Pak Bupati sudah sampaikan juga kelambu itu tidak lama umurnya Pak ya. Ini mungkin perlu diberikan pendidikan kepada masyarakat di desa tentang pentingnya peralatan-peralatan atau perlengkapan untuk mencegah malaria berjangkit. Dan saya yakin pemerintah 4 kabupaten ini memiliki komitmen yang kuat untuk mengeliminasi malaria dari Pulau Sumba. Kalau kita lihat penurunan kasusnya itu mencapai 65% sampai dengan 27 November 2023. Dan ini juga sudah ada Pemkab yang mewajibkan semua desa mengalokasikan dana desa untuk eliminasi malaria. Ini 7,6 juta rupiah per desa per tahun. Dan juga terbentuknya peraturan desa tentang eliminasi malaria di 8 desa percontohan. Jadi ini masing-masing 2 desa per kabupaten di Pulau Sumba yang telah ditindaklanjuti khususnya oleh Bupati Sumba Timur dengan adanya peraturan desa tentang eliminasi malaria dari 2 desa contoh atau 70 desa di Sumba Timur. Pulau Sumba ini kan salah satu destinasi nasional tetapi tingkat internasional. Bahkan resort yang terindah di dunia pun ya ada di pulau ini. Jadi kita harus berupaya keras untuk mengeliminir malaria dari pulau cantik ini supaya kita bisa mengenerate lokal ekonomi. Karena dengan hadirnya wisatawan kita harapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan juga akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat khususnya yang di pedesaan. Jadi saya harap pertemuan monitoring dan evaluasi keempat ini dapat merekomendasikan langkah-langkah yang lebih progresif ya, untuk percepatan eliminasi malaria di Pulau Sumba. Ini kan MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Jadi kita bisa melihat apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya memang sudah cukup efektif untuk mengeliminasi malaria di Pulau Sumba. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kita harus bersinergi terus supaya usaha ataupun target mengeliminasi malaria 2026 ini dapat tercapai, dan juga peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umumnya dapat tercapai. Dengan memohon rahmat dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa, saya dengan resmi membuka pertemuan monitoring dan evaluasi keempat konsorsium malaria Sumba. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan dan menyertai semua usaha dan karya kita sekalian. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih.